Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Mulia Dija Channel di acara Manasik Umroh Maaf, sedikit lupa lagi. 2023. Allahumma inna na'udzubika Inna a'udzubika min wa'sa'i safari wa ka'abatil mandori fil ahli itu wasu'il munqalabi fil mali wal ahli. Oke, demikian itu insya Allah nanti kita baca setiap kita naik kendaraan. Kemudian kita baca coba dengan lafal niat umroh. Labbaika umrotan. labbaika umrotan. Oke. Kemudian kita setelah membaca niat umroh menikah, disunahkan kita dalam perjalanan nanti insya Allah kita ke Madinah dulu, berarti kita nanti ngambil mikot di Bir Ali, maka setelah menjatuhkan niat kita akan sunnahnya memperbanyak bacaan talbiyah. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, demikian tabiah nanti kita akan baca kuat-kuat Bapak Ibu sekalian, karena sunnah tabiah ini insya Allah hanya bisa mendatangkan pahala ketika kita melakukan umroh. Kalau kita baca di sini tidak ada nilai yang artinya pahala yang sesuai dijanjikan dalam tabiah dalam keadaan muhrim atau keadaan ihram. Bapak Ibu sekalian, barangkali untuk menghemat waktu kita akan sampaikan program perjalanan kita dari tanah air menuju ke tanah suci yang Bapak Ibu sudah mendapatkan semuanya, dan nanti insya Allah kita akan singgung masalah ibadahnya. Jadi supaya nanti berurut, nanti kapan kita akan melakukan umrohnya, nanti insya Allah akan ketemu di jadwal di program yang sudah Bapak Ibu terima. Jadi kita akan berangkat ini kan dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines, dan Malaysia Airlines nanti take off dari YIA itu pukul 20.30. Nah, aturan penerbangan internasional itu 4 jam sebelumnya kita harus sudah hadir. Maka kita harapkan Bapak Ibu sekalian nanti jam 4 sore itu sudah berada di bandara. Kemudian kita nanti ketemu langsung di sana. Kita sebutkan kita antar sama-sama, tetapi Bapak Ibu akan menuju ke sana piyambak. Nanti
nanti kita akan ketemu di bandara. Nah, bisa Bapak Ibu diantar oleh keluarga, bisa juga nanti yang kalau ya sendiri, bisa juga naik kereta api dari Tugu, itu bisa langsung nanti 20 menit sampai. Itu bisa juga dilakukan demikian. Jadi tanggal 13 kami berharap Bapak Ibu sekalian jam 4 sore itu sudah berada di Bandara YIA. Dan insya Allah kita akan check in itu setengah 5 sore. Setengah 5 sore kita udah mulai check in. Malaysia Airlines itu tidak bisa check innya itu rombongan. Dan terus ngapunten bangke Bapak Ibu harus antri satu-satu bareng-bareng ya, untuk antri di depan check in, dan nanti langsung kita misalnya Bapak di depan, Bapak Ibu di depan, nanti kopernya siapa yang di depan itu nanti akan disatukan. Jadi langsung antara orangnya dengan kopernya. Jadi itu yang distandarkan oleh Malaysia Airlines. Jadi nggak mungkin nanti kita harus berdiri cukup lama di ketika check-in. Setelah check-in nanti selesai, kita mendapatkan tiket, 2 tiket, yaitu tiket dari YIA menuju ke Kuala Lumpur, dan yang satu lagi dari Kuala Lumpur ke Medina. Jadi 2 tiket. Jadi kita akan masukkan di dalam paspor kita dan ditaruh di tas paspor kita. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan, kita akan lihat dulu informasi umum yang kaitannya dengan keberangkatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu sebentar sebelum masuk ke materi, sambil menunggu yang lain karena masih belum 100% datang. Saya sampaikan terlebih dahulu informasi umum terkait keberangkatan Bapak Ibu hingga nanti sampai ke Saudi. Yang pertama, koper yang akan dibagasikan dikumpulkan di kantor Nur Ramadan atau di tempat manasik. Insya Allah Bapak Ibu sudah melakukan hal ini. Pastikan kain ihram ini Di dalam koper. tidak ada ya. Pastikan kain ihram di dalam koper. Ini kalimat waktu program yang langsung umroh. Yang Jeddah. Yang Jeddah tapi langsung umroh. Ada Jeddah tapi Madinah dulu. Nah ini teksnya masih Jeddah langsung umroh. Gitu ya. Sorry. Jadi aman ya, aman insya Allah. Kalau digendong ini tas itu udah penuh buat kayak ihram ini ya. Selanjutnya bagi yang belum bisa nanti jatah berat bagasi 20 kg per jamaah. Kalau lebih gimana? Gak usah dipikirin, diem aja. Kecuali pas jadi Jeddah nanti akan ditimbang itu. Begitu lebih dari 25, suruh keluarin isinya. Misalkan Bapak Ibu, waduh punya aku nyampe nggak ya 2 kilo apa lebih? Gak usah dipikirin, nanti insya Allah aman. Gitu aja. Tapi biasanya nggak aman tuh kalau pulang. Karena biasanya itu yang awalnya lempeng, jadi buncit tuh koper. Biasanya gitu ya. Itu lumrah haji maupun umrah insya Allah seperti itu. Atau nanti beranak biasanya. Awalnya suami istri bawa koper 2, pulang-pulang 3 sampai 4 koper. Biasanya gitu. Selanjutnya, jika membawa kursi roda, misalkan dari Indonesia ada yang memakai kursi roda, harap diinfo kepada kami agar di wrapping dalam pengirimannya, gitu ya. Selanjutnya, ini agak serem gambarnya, tapi aslinya nggak serem.
Benda tajam seperti alat potong, kuku, gunting, pisau, insya Allah nggak bawa pisau biasanya, itu bawanya potong kuku sama gunting kecil. Nah ini harap ditaruh di bagasi ya. Soalnya pengalaman segmen November itu jamaah sudah di manasik 2 kali, di Madinah manasik sekali, masih pas pulangnya masih digendong sini. Akhirnya kecekel lah itu, ketangkep ya, keperiksa. Hanya di situ membutuhkan waktu yang lama. Harusnya kita sudah lewat mau ke lounge, mau ke imigrasi, tertahan di situ dan antri. Itu gara-gara gunting kecil digendong di sini. Maka kami harapkan Bapak Ibu kerjasamanya. Nanti misalnya, saya belum masukin gunting ke koper besar atau potong kuku, dan nggak usah bawa, nanti pinjam temannya yang sekamar, gitu ya. Selanjutnya, menyiapkan baju hangat. Nah, sebenarnya fleksibel aja, karena ini lebih pas di pesawat. Nanti juga ada selimut. Insya Allah selimut itu sudah cukup untuk menghangatkan tubuh kita. Tapi misalkan, saya punya jaket tebal biar lebih hangat, ya silahkan dibawa. Gitu ya, fleksibel saja. Selanjutnya, jika hendak membawa barang berupa cairan yang melebihi dari 100 mili, harap dimasukkan ke dalam koper bagasi. Lah bagasi sudah dikumpulkan. Nah, maka kalau membawa boleh atas, akan tapi maksimal 100 mili. Saya kemarin nyari sampo yang ukuran 100 mili, pasti periksa 100 mili lah aman gitu. Itu diperiksa juga sebenarnya, cuma aman. 100 mili lewat, 100 mili lewat. Mas katanya, jadi kan udah tahu ya kalau persiapan nggak lebih 100 airnya aman. Ini Bapak Ibu yang membawa cairan apapun itu, misalkan kayu putih atau dan lainnya, tidak melebihi dari 100 mili kalau mau dibawa ke atas dekat dengan badan kita. Tapi kalau melebihi dari 100, masukkan ke dalam koper bagasi. Nah, alat komunikasi selalu dibawa untuk memudahkan komunikasi dan selalu aktif. Jangan cuma dibawa, diaktifin. Jadi jangan lupa nanti roamingnya diaktifin kalau sudah berangkat. Biasanya kalau kami iklan sebentar, di depan tuh ada namanya CM Link. Nah itu bisa digunakan di Malaysia sama Saudi. Kelebihannya sama yang lain tuh dia 2 negara bisa digunakan. CM Link nanti ada Mas Selamat di depan itu. Bagi yang menghendaki tidak pun tidak apa-apa. Maka HP selalu on, aktif untuk memudahkan komunikasi perjalanan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya ini ikan Bapak Ibu, ada yang sudah ya, karena ini biasa dibagikan di hari bandara. Nah ini lalu dibawa ketika keluar dari kamar, kecuali keluar mau ke kamar mandi, nggak usah dibawa. Misalkan mau ke mall, mau ke manapun, ini selalu nempel di leher kita. Nanti ini sebagai pengganti identitas kita di sana. Nanti paspor Ibu akan kami pinjemi sementara di bandara. Besok bareng sama ini bagiinnya, sama nanti tambah lagi yang ini. Enggak ada. Nanti ada namanya album kenangan, nanti akan bareng dibagikan di bandara. Nanti setelah nyampe Madinah, paspor Ibu akan kami ambil dulu sampai nanti pas mau pulang baru kami bagikan lagi. Takutnya tercecer di kamar Ibu Bapak masing-masing, dikhawatirkan. Selanjutnya, nah ini biasa kalau kita mau pergian, nanti misalkan pakai gelang itu suruh copot, HP harus keluar dari saku kita. Nanti biasa, di sini misalkan yang suka pakai aksesoris mohon ditaruh di rumah aja dulu untuk sementara waktu, biar pertama jaganya juga enak, perjalanan Ibu juga lebih lancar. Nah, seragam ini dipakai saat keberangkatan dan kepulangan, hukumnya agak wajib. Biasanya timbul pertanyaan setelah ini, kita kan ke Malaysia ya, masa apa nggak ganti dari sini ke Malaysia pakai merah, Malaysia ke Madinah kayaknya agak gimana gitu kan? Nanti tenang aja, nanti nyampe Malaysia sediakan baju
satu untuk ganti. Begitu kita sampai Malaysia, kita lepas yang merah ini, ganti pakaian biasa, tidak apa-apa. Tapi besok di Malaysia setelah kita nginep semalam, pakai ini lagi untuk tur Malaysianya. Biar gimana, kan keren gitu. Kalau pakai biasa nanti nggak ketara kalau kita mau umroh kan. Nah, ini dipakai keberangkatan dan kepulangan. Shal, nah ini lebih wajib lagi. Shal selalu nempel kemanapun juga. Misalkan nanti sudah nyampe Malaysia, terus mau ke depan atau ke bawah, ke lihat-lihat hotelnya kayak apa sih. Biasanya kan nyampe malam tuh, nggak lihat hotelnya kayak apa. Nah baginya baru, oh hotelnya keren juga ternyata gitu. Nah ini shal harus dibawa. Jika memerlukan bantuan, mohon tidak sungkan sampaikan. Nanti kan udah ada grup tuh, tag aja ustadznya. Ustadz saya butuh ini gimana? Ustadz saya mau ini gimana? Nanti akan insya Allah beliau sigap insya Allah. Informasi ketika berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah sekarang udah dingin Bapak Ibu di sana. Ada yang belum dapat yang seperti ini? Kalau ada yang belum, nanti bisa laporan ke teman-teman yang di depan bahwa saya belum dapat yang ini mas. Ini namanya tas sandal. Kita namanya tas sandal. Fungsinya apa? Ini untuk naruh sandal kita nanti tatkala kita mau masuk ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jadi kayak di sini kita ke masjid, taruh, kita masuk. Kalau di sana kita taruh sandal, kita keluar udah nggak ada. Nanti dikira kita lupa pintu, padahal pintunya sama, hanya sandalnya udah lenyap, gitu ya. Jadi fungsinya adalah pertama untuk menaruh sandal di dalamnya. Yang kedua untuk membawa air zam-zam Bapak Ibu sepulang dari Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nanti bawa tupperware apa aja lah, botol untuk pakai ngambil air zam-zam. Misalkan Bapak Ibu mau ke masjid nih, usahakan bawa botol kosong. Nyampe Nabawi minum glek, isi botol, baru cari soft gitu ya. Begitu mau pulang, pastikan botol kosong sudah terisi penuh dengan air zam-zam, baru pulang ke hotel. Gitu ya, ini fungsinya itu. Nah, disarankan membawa sejadah ketika hendak sholat. Ini lebih khusus lagi di Masjidil Haram Bapak Ibu. Kalau Nabawi insya Allah kita azan belum masuk pelataran itu insya Allah masih ada tempat yang enak, nyaman, masih dapat karpet lah walaupun nggak bisa masuk. Tapi kalau Masjidil Haram azan kok kita baru keluar dari hotel, alamat dapat pelataran atau jalan raya, nanti sholatnya di situ kita. Ini nggak enak sekali kalau nggak bawa sejadah. Nah, ini lebih pas waktu di Mekah Al-Mukarram. Selamat datang untuk Ibu. Ini nanti ini juga akan dibagikan di bandara. Ini isinya jadwal waktu sholat di sana dan juga nanti ada foto ibu sekalian sebagai kenangan bahwa pernah umroh di Ramadan tanggal sekian bersama ini dan lainnya. Isinya itu. Nah ini dia. Ini sunnah-sunnah nanti akan dilakukan di Madinah sebelum Bapak Ibu berangkat ke Mekah. Nah ini lebih pas ini gambarnya. Tadi pisau tadi itu buat mangga sama dapur pas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, sebentar. Jadi itu tadi informasi umum yang perlu Bapak dan Ibu ketahui ketika kita berangkat umroh nanti. Ya, kita kembali lagi untuk program perjalanan kita. Saya ulangi lagi, bahwasanya kita akan berangkat tanggal 13. Monggo, Aceng masih pasang. Selamat. Monggo, pasien. Tapi kalau tinggali pun ngandap biasanya. Jadi Bapak Ibu kita ulang kembali program perjalanan kita dimulai nanti hari
Rabu tanggal 14 13. maaf tanggal 13 Desember 2013 2023. 2000 Masya Allah ini pun Pak Dokter ini ternyata belum ngantuk akuan dulu. Jadi, terus insya Allah tanggal 13 Desember 2023 kita akan berangkat dari YIA, pakai take off-nya dahulu. Kami harapkan jam 4 sore Bapak Ibu sudah sampai di bandara YIA. Koper yang besar sudah dibawa oleh tim kita. Namun sebelumnya, tadi tentang gambar-gambar tadi kami informasikan lebih dahulu ke Bapak Ibu sekalian bahwasanya yang berangkat nanti itu antara ada dua travel ya. Ada Nur Ramadan dan Mutiara Ka'bah, dan itu untuk konsorsium antara Mutiara Ka'bah dan Nur Ramadan, dan sebagian besar memang ini atas nama Nur Ramadan, tapi berarti ada apa namanya perbedaan nanti ketika kita berangkat. Kita satu akan berangkat ya. Itu terus kami ini wonten kali ada yang pakai dengan Mutiara Ka'bah, ada juga dengan Nur Ramadan ya. Namun yang boten tidak ada masalah, insyaallah nanti kita bantu Bapak Ibu sekalian. Namun ketika kita berangkat insyaallah kita akan sama-sama. Jadi nanti sebagian besar memang Bapak Ibu jamaah dari Nur Ramadan. Jadi ini ada konsorsium antara Nur Ramadan dengan Mutiara Ka'bah. Atau ya Pak, terus oke sampun di bandara lu kok seragamnya gitu. Jadi terus setelah kita nanti Bapak Ibu datang di bandara, kemudian nanti saya dari sana, Bapak akan kita apa namanya jemput untuk kita masuk ke dalam, dan kita masih nunggu harus antri untuk mendapatkan tiketnya. Itu harus antri masing-masing karena itu programnya Malaysia Airlines. Setelah selesai kita akan dapatkan itu tadi tiket dan paspor tadi sudah tiketnya ada dua, YIA Kuala Lumpur, Madinah. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita arahkan masuk ke dalam. Nah, nanti informasi umum tadi akan berlaku. Ketika kita akan masuk ke X-ray, maka sebaiknya semua jam misalnya aksesoris yang ada di tubuh kita yang mengandung besi itu kita masukkan di tas paspor kita, masukkan semuanya, jam, kemudian paspornya juga dalam, terus sabuk juga biasanya kemudian HP juga masuk ke dalam supaya kita lebih cepat nanti masuk ke pemeriksaan di X-ray-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam dan kita akan menunggu di lounge Concordia namanya pun, lounge Concordia, dan kita menunggu sampai jam 20.30 niko kita makan di lounge Concordia. Nah, di sana kita akan lakukan sholat maghrib dan isya, nanti kita jamak dan kita kosor. Dan Bapak Ibu nanti masih di rumah ketika mau berangkat ke YIA, saya harapkan sudah sholat zuhur dan asar dijamak, yang betul dikosor deh, karena masih di rumah gitu. Jadi dijamak mawon lagi supaya nanti tidak di bandara kita tidak sibuk akan sholat asar. Jadi nanti di rumah baru sudah sholat zuhur dan asar dijamak, jadi 4-4. Nah, nanti kemudian kita akan sholat di bandara di lounge tersebut sambil menunggu keberangkatan jam 20.30. Mudah-mudahan tidak ada delay penerbangan. Kemudian kita akan berangkat jam 20.30 menuju ke Kuala Lumpur. Nanti tiba di sana pukul 00.20. Nah, sambut dalu 00.20 niko. Kalau di sana 00.20 berarti di sini masih jam 11. Beda 1 jam. Duluan niko gitu. Nah, monggo Bu.
Monggo Bapak dan Ibu yang baru hadir. Sudah lengkap ya Ustaz? Oke, bisa diatur. Paksa kita ulang lagi. Monggo Pak. Terus nanti jam 00.20 itu sampai di Bandara Kuala Lumpur. Nah, kemudian proses nanti imigrasi dan perjalanan menuju ke hotel. Kita akan menginap kurang lebih sekitar 6 jam. Subuh kita udah bangun lagi, sekitar 6 jam nggak sampai. Kita akan menginap di Hotel Ancasa Kuala Lumpur. Hotel Ancasa Kuala Lumpur. Kemudian begitu sampai, nanti prosesnya Bapak Ibu di kamar nanti akan dibagi dua-dua. Namun nanti akan disatukan antara wanita dengan wanita, bapak dengan bapak. Jadi dua-dua nanti untuk kamar di Kuala Lumpur. Setelah subuh kita akan bangun, kemudian sholat di sana, kemudian kita akan sarapan. Nah, setelah sarapan pagi, nanti sekitar jam 9 pagi kita akan mulai bergerak lagi untuk berjalan menuju ke Bandara Kuala Lumpur. Namun di dalam perjalanan ini kita akan terbang itu jam 4 sore. Nah, dalam perjalanan sampai menunggu jam 4 sore kita akan muter-muter di Malaysia, yang biasanya nanti ke Menara Kembar, kemudian biasanya ke Bapak Ibu bisa baca di sana nanti pasar pabrik coklat, kemudian ada nanti memang tengok waktunya yang kira-kira bisa mampir kemana saja. Yang jelas Bapak Ibu akan utamanya nanti di Menara Kembar. Nanti kita bisa foto-foto di sana, kemudian menuju ke bandara. Nah, di sana nanti kita akan di bandara itu kita akan terbang jam 4 sore, dan di sana itu asar itu kalau jam 4 sore lebih sedikit. Artinya nanti kita akan sholat di bandara atau mungkin di perjalanan, nanti kita tengok situasinya untuk sholat asar dan duhur dan asar kita jamak dan buka kosong. Kemudian kita akan terbang jam 4 sore, berarti nanti kita dalam perjalanan menuju ke Madinah itu sekitar 9 sampai 10 jam. Jam 20 malam jam waktu Madinah itu kita akan mendarat di Bandara Prince Abdul Aziz Madinah. Nah, nanti di sana jam 8, artinya berarti kita nanti ada sholat maghrib dan sholat isya di atas pesawat. Nah, kemarin dari sisi ibadah sudah disinggung bagaimana cara berwudunya, kemudian sholatnya berarti kita jamak kosong antara maghrib dan isya 3 dan 2. Nah, kemudian setelah kita sampai, maka kita akan dijemput oleh tim kita di Madinah. Kemudian kita akan masuk ke bis, kemudian kita menuju ke hotel. Hotel kita insya Allah nanti kita sampaikan room listnya Bapak Ibu sekalian. Jadi hotel kita di Madinah itu namanya Sanabil, dan nanti di Mekah ada yang di Sawaid, ada yang di Mira Ajian, terkait dengan programnya memang. Terus kita ulang, kita sampai, kemudian kita akan dijemput oleh tim di Madinah. Kita berarti sudah di hari Bapak Ibu, hari Kamis tadi, sampai hari Kamis ini. Kita jam 8 malam Kamis kita udah sampai di Madinah. Nah, artinya nanti insya Allah Bapak Ibu bisa sholat di Masjid Nabawi. Ingat bahwa Masjid Nabawi
diberikan pahala 1000 kali dari masjid yang lain. Mudah-mudahan berarti kita akan sholat nanti bisa bareng-bareng, karena di sana sudah sholat, karena jam 7 itu sudah Isya. Ya, nanti kita akan sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Kalau di sana jam 8, berarti di kita jam itu Pak, bedanya 4 jam duluan sana. Maaf, duluan kita. Kalau tadi Malaysia duluan Malaysia, kalau dengan Madinah duluan Indonesia. Kalau jam 8 berarti mundur 4 jam ke belakang, itu jam Indonesia. Jadi itu ringkasnya sampai kita di Madinah, ya. Kemudian baik nanti di pesawat tadi kita harus pakai jaket, ya, karena di pesawat dingin. Kemudian di Madinah ini juga mulai Desember itu mulai dingin. Tapi kita lihat, kalau kita bisa lihat di internet itu 53 derajat, jadi nggak sampai dingin banget. Sementara ini belum alam, nanti kita tiba di sana berapa derajat kita nggak tahu. Yang jelas Desember itu udah mulai dingin. Baik Bapak Ibu, tadi kita udah sampai check-in hotel, kemudian besok paginya hari Jumat, kita tidak ada kegiatan yang berkelompok, tetapi kita akan masing-masing kita memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Kemudian hari Jumat berarti kita sholat Jumat. Ibu bisa juga sholat Jumat. Nanti ibu sholat Jumat di Masjid Nabawi. Hari Jumat menikah Bapak Ibu sekalian, ini perlu untuk mengingatkan ya. Kadang-kadang kalau yang nggak biasa, subuh hari Jumat baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, itu yang biasa Rasulullah SAW sarankan membaca suratnya. Menikah kalau nggak yang pertama surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan. Kemudian bisa juga membaca surat yang ini Bapak Ibu, yang ketika kita baca surat As-Sajdah ini ada sujud tilawahnya. Nah itu penting sekali nanti bagi Bapak Ibu yang belum biasa di masjidnya di Indonesia. Biasanya ketika membaca sampai dengan ayat Pak, sampai mana Pak? Bahum layas takbirun, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Maka ketika nanti imamnya di rakaat pertama itu baru membaca Al-Fatihah dengan surat As-Sajdah. Kemudian ketika sudah baca itu wastakbirun, maka baca Allahu Akbar. Kalau biasa sujud nanti ingat gitu. Jadi dibanding caranya nanti nggak usah buru-buru lihat yang lain, kalau sujud ya ikut aja sujud. Ada pernah kejadian yang meninggal karena nggak biasa di ajang sujud ini, malah dioyok-oyok. Itu sujud yang betul, dioyok-oyok oleh yang ruku. Karena nggak biasa di kampungnya. Itu pernah terjadi ingatan beliau. Jadi kita ingatkan itu. Baik nanti di Madinah maupun di Mekah. Jadi, itu hari Jumat. Kemudian besoknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan hari Sabtu tanggal 16 kita akan orientasi di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian kita akan ziarah ke makam Rasulullah, kemudian ke Mekah, dan di sini ada khusus yang masuk ke Rota.
Nanti yang ibu-ibu akan dibantu oleh nanti di sana ada mutawif perempuan yang akan dibantu untuk masuk ke roti. Ada harinya menyesuaikan izin yang telah, misalnya tidak hari Sabtu ini bisa juga. Ini kan kita ada mau masuk ke Rodo, tapi bisa juga tidak hari itu. Nanti menyesuaikan izin yang keluar. Yang mudah-mudahan yang sudah kita bikin ini kok sudah diproses visa dan sudah masuk izin di hari Sabtu ini kok. Jadi ini juga sudah diproses sama travel untuk memperoleh izinnya di hari Sabtu. Kemudian besoknya hari Ahad tanggal 17 Desember kita akan ziarah ke berbagai tempat di sekitar kota Madinah. Yang pertama kita kunjungi adalah Masjid Quba. Masjid Quba menikah fadilahnya adalah masjid yang kalau kita berwudu dari rumah, kemudian kita sholat di sana, sholat apa saja, okay, maka pahalanya seperti pahala umroh. Terus menikah nanti kita akan lakukan ziarah di sekitar kota Madinah hari Ahad ya. Ahad ya. Nah, bagaimana misalnya kalau yang Bapak Ibu yang sudah pernah umroh dan sebagainya, di hari-hari ini kalau ada waktu mau ke Kuba juga bisa jalan kaki itu sakit. Karena Rasulullah SAW dalam hadis itu tiap hari Sabtu beliau jalan atau naik kendaraan, artinya naik unta beliau menuju ke Kuba untuk sholat di sana. Artinya kalau nanti di hari itu ada Bapak Ibu yang ingin ke sana, kita bisa antar di luar program ini. Ya. Karena kita ingin mendapatkan fadilahnya tadi. Kita berwudu dari hotel, sholat di sana 2 rakaat, pahalanya subhanallah. Ya. Kemudian hari Ahad terakhir di kira-kira kegiatan kita di Masjid Nabawi. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kepergian kita ini adalah untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Jadi perlu diingat nih kok, sehingga mulai diluruskan dari kemarin kita sudah singgung masalah luruskan niat, karena niat itu sangat penting untuk apakah umroh kita nanti diterima oleh Allah SWT atau tidak. Karena itu niatnya harus terus kita perbaiki. Dan ini akan membawa kita nanti semangat untuk beribadah di tanah suci. Pertama kita memenuhi panggilan Allah. Kemudian dan itu kewajiban kita kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Dan mila diingat menikah dan fadilahnya, Ibu, ketika haji menikah yang tidak rofat dan tidak jidal, maka seperti dosanya diampuni, seperti dilahirkan seperti itu kembali. Maka umroh juga demikian, karena umroh itu haji kecil. Maka hukum-hukum fadilah haji sama dengan fadilah umroh. Maka kita ingat menikah agar kita nanti semangat untuk kita beribadah, jangan kita sia-siakan ketika kita di sana. Nah, kemudian hari Ahad, nah besoknya tanggal 18 Desember itu kita akan menuju ke Mekah. Artinya apa? Berarti kita akan memulai ibadah umroh kita. Maka nanti tanggal 18 ini, namun sebelumnya nanti kita akan ulang tanggal 17 Desember setelah asar, insya Allah kita ada pengajian yang akan singgung lagi tentang proses umrohnya. Nanti jangan khawatir, nanti kita ulang lagi di sana untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Kita tanggal 18 kita akan melakukan umroh, mulai umroh ya, diawali dengan yaitu adalah berikhram. Artinya berikhram masuk ke ibadah umroh. Umroh itu rukunnya hanya 4. Berikhram, kemudian tawaf, sa'i, dan guna Niat. Oke. Masuk ihram tadi. Kita
umrohnya. Nah, sebelum ke ibadah umroh tadi ada sunnah yang bisa lakukan. Yang pertama adalah mandi wajib, seperti mandi wajib. Mandi wajib menikah berwudu dahulu, biar kita ratakan air di kepala kita, biar kita ratakan seluruh tubuh, itu sudah seolah masuk mandi besar seperti mandi janabah. Insyaallah sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian memotong sunnah-sunnah, ini sunnah fitrah yang Rasulullah tidak memberikan lebih waktu dari 40 hari. Maka kita di Indonesia itu juga jangan lebih dari 40 hari lakukan potong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu kabutan, bulu kemaluan. Itu sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW contohkan. Nah, ketika kita mau berihram masuk ke ibadah umroh, maka sunnah ini kita lakukan di sana. Jadi kita lakukan di hotel. Kemudian sunnah lagi khususnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu tidak disunahkan untuk memakai minyak wangi. Ketika kita sudah mandi, sudah potong kuku dan sebagainya, kemudian kita bersama umroh, jadi kita disunahkan untuk memakai minyak wangi untuk bapak-bapak, bisa di rambutnya, rambut kepala, bisa di dadanya, bukan di kain ihramnya. Nah, kemudian ini sunnahnya adalah memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk bapak-bapak adalah 2 helai kain yang sudah Bapak Ibu masukkan koper besar, nanti ketemu di Madinah. Untuk ibu-ibu dipakai yang sekarang ini, yang penting tidak ketat, tidak tipis, tidak menutup aurat ibu-ibu sekalian. Itu bisa dipakai untuk kain ihram untuk ibu-ibu. Artinya tidak harus putih. Apa yang dipakai sekarang itu sudah bisa dilakukan apabila sudah longgar, kemudian tidak ketat, ya. Nah, bagi wanita, ya, ini yang tadi kecuali muka dan telapak tangan yang dinampakkan, atau yang dengan hadis yang lain yaitu ada menutup semua muka. Dulu kan dengan kedua ini adalah muka dan tangan boleh diperlihatkan. Oke, itu sunnah-sunnahnya. Kemudian setelah sunnah ini kita naik bis menuju ke Bir Ali. Apa yang dilakukan Bir Ali? Oke, nanti kita akan turun dari bis, kemudian kita akan ke Masjid Bir Ali. Apa yang dilakukan adalah sholat di sana. Sholat yang di sana itu Rasulullah SAW perintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu beliau suruh sholat apa saja. Kalau itu bisa sholat mutlak, sholat tahiyatul masjid, bebas. Tapi yang jelas bukan sholat sunnah ihram. Jadi yang jelas sholat sunnah di masjid itu, karena masjid di Bir Ali tadi adalah tempat yang barokah. Jadi itu yang dilakukan. Setelah sholat kita keluar lagi, kemudian kita menuju bis kembali. Menuju bis, nanti sama-sama kita di atas bis untuk menjatuhkan niat. Kita akan pandu labbaika umrotan. Nah, nanti namun sebelumnya nanti kita ingatkan, yang jelas tadi untuk bapak itu tidak boleh memakai kain kecuali 2 helai ini tadi. Nanti kita akan ingatkan juga, jangan sampai kadang ada ngambil, kadang masih pakai pakaian dalam, sudah ada kadang. Nah, orang yang sepuh dan suka lupa. Jadi kita jatuhkan labbaika umrotan, maka setelah itu kita sudah masuk di dalam ibadah umroh. Maka sambil bisnya jalan, kemudian
talbiyah akan kita kumandangkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu kita kumandangkan terus. Bagi bapak-bapak bisa dikeraskan, untuk ibu-ibu didengar sendiri, mohon usah keras-keras, cukup didengar sendiri. Bapak bisa dikeraskan. Allah nanti kita akan pandu terus sampai menuju ke Mekah. Nah, setelah kita jatuhkan labbaik umrohkan, maka ada larangan-larangan yang perlu Bapak Ibu ingat. Yang pertama, untuk bapak-bapak ini sudah nggak boleh pakai topi lagi, ngeten niko lagi, nggak boleh jabut-jabut rambut, ini untuk semuanya. Kemudian tidak boleh memakai minyak wangi, kayak bapak mau ibu. Tidak boleh apa namanya yang 3 sampai 6 ya, 1 sampai 6 ya, 7 juga termasuk, 8 9 10 dan ini yang ini jadi satu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Ini jadi satu. Artinya tidak boleh memakai wangian, tidak boleh memotong rambut, tidak melakukan pernikahan maupun lamaran saja, itu juga tidak boleh. Kemudian, nah yang nomor 5 ini, 45 ini tidak hanya ketika berikhram, dalam kita kondisi ikhram. Di tanah suci itu ada larangan yang adab yang harus kita ketahui, bahwasanya kita tidak boleh memotong tanaman yang hidup di sana, memontahkan atau mencabut, gitu. Tidak boleh. Kemudian berburu binatang, misalnya ada burung merpati misalnya, itu tidak boleh dibunuh. Tapi kalau ada nyamuk misalnya, insya Allah nyamuk nonton lah. Terus tikus, betul apa ular misalnya, kalau ada, misalnya jarang sekali. Ini kemudian tidak boleh mengambil barang temuan. Ya. 3 tadi, memotong tanaman, membunuh binatang, kemudian mengambil barang temuan. Ini di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah, baik dalam kondisi berikhram, tadi kita sudah menyatakan labbaik umrohtan, ini kondisi ikhram, atau tidak, maka tidak boleh 3 hal tadi dilakukan. Ini juga termasuk di dalam ketika kita masuk di dalam ibadah umrohnya. Tidak boleh bantah-bantah profat ini kok ngomong-ngomong yang ke arah hubungan suami istri, apalagi hubungan suami istri dalam kondisi berikhram. Kemudian memakai sepatu yang menutup mata kaki, tidak dibolehkan. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti pakai sendal semuanya aja yang tidak menutup mata kaki. Kemudian tidak menutup mukanya. Jadi kalau yang mengambil kewajiban bahwa yang ibu-ibu itu menutup muka semuanya, ketika berikhram itu malah justru harus dibuka. Tidak boleh memakai penutup muka. Termasuk itu tadi ya, kalau musim kemarin, COVID kemarin kan kita pakai penutup muka, itu juga harus dilepas karena itu menutup muka, khusus untuk ibu-ibu. Kemudian tadi pakai menutup kepala, sorban dan sebagainya yang menutup kepala. Nah, itu mengambil barang temuan itu sudah. Jadi itu larangan-larangan. Kemudian tadi surahnya adalah memperbanyak talbiyah dari beralih sampai nanti kita berhenti talbiyah itu masuk ke Masjidil Haram. Di talbiyah tadi, insya Allah kita akan pandu di atas bis. Namun demikian dalam perjalanan itu biasanya kita jam 2 siang dari hotel, kemudian di perjalanan itu sore dan malam sampai di Mekah. Maka biasanya talbiyah itu setengah jam mawon, Bapak Ibu pun sampun pada tidur. Kalau ngantuk ya ngantuk, gimana lagi. Tapi kalau Bapak Ibu bangun, maka jangan lupa
sunnah tadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat Nabi pernah tanya, ini adalah satu kebaikan kata Rasulullah SAW. Apakah itu masuk surga? Iya, hanya mengucapkan itu bisa masukkan bahwa kita masuk surga. Dan talbiyah tadi hanya bisa ketika kita dalam keadaan ihram. Di luar itu, atau kita baca di sini ada fadilahnya yang oke. Nah, kita kembali lagi, kita ingatkan lagi, bahasanya umrah kita sudah berihram yang sudah masuknya di sini. Dan ketika dia di wajibnya tadi, ya, ini perbedaan antara ini. Nah, wajibnya tadi di mikot itu wajib. Kalau misalnya kita tidak di sana, maka kita kena dam karena kita melanggar kewajiban. Jadi, tadi kita ucapkan mikot kewajiban, kita tinggalkan larangan. Nanti Bapak Ibu harus ya. Kalau nanti Bapak Ibu misalnya lupa, betul. Tapi kalau ingat nanti teman-teman ingatkan si ekrom tadi, diingatkan ada yang cabut. Kalau lupa apa-apa. Kalau diingatkan kok masih cabut berarti kena dam. Berarti melanggar larangan ekrom. Larangan ketika kita ekrom tadi disebut dengan keadaan ekstrim. Kadang paham kalau ada ibu dengan anaknya bukan mukrimnya. Nah, ini yang salah, mahram kalau mukrim itu dalam keadaan berekrom, itu yang disebut dengan mukrim. Terus kadang lupa ada yang menutup kepalanya dengan ini misalnya gini ketika dingin misalnya. Nah, ini diingatkan teman kalau lupa lepas langsung dilepas. Jadi itulah dalam keadaan larangan ketika ekrom. Saya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan barangkali masih bingung atau masih perlu yang ditanyakan? Jadi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ini saya tanyakan pada saat kita di hari Jumat ya Ustaz. Jumat, Ya, Jumat dan Sabtu itu kan itu 2 hari itu kita masih full di Masjid Nabawi. Nah, yang saya tanyakan yang hari Jumatnya itu kita sampai malam Sabtu sampai mungkin Sabtu sekalian itu ada larangan nggak misalnya kita mau beribadah full di Masjid Nabawi sendiri, maksudnya tidak ikut-ikut yang rombongan ini, sampai batas mana diperbolehkan? Karena kita mau sholat yang mulai sendiri di Masjid Nabawi itu apakah boleh? Terima kasih. Pak Dokter. Jadi pertanyaannya, apakah kita nanti bisa memaksimalkan diri masing-masing di Masjid Nabawi? Insya Allah sakit. Apa yang jelas untuk kita nanti juga akan kita pandu untuk apa, Bapak Ibu, tentang kaitannya dengan sholat malam tadi. Kita akan membangunkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa sholat malam. Kita selalu ingatkan. Pokoknya setiap malam di sana. Yang tidak ngantuk silakan. Nanti kalau perlu kita mau jamaah, nanti insya Allah kita akan jamaah. Kalau mau sendiri, monggo. Nah, nanti yang jelas kita ingatkan terus untuk sholat malam, baik nanti di Madinah maupun di Mekah. Dan waktu-waktu yang kosong yang di luar program bersama, nanti silakan Bapak Ibu untuk memaksimalkan tadi. Ingat, ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf saja sudah 10 kali. Di sana dikalikan 1000 lagi. Apa ini dimaksimalkan betul. Tetapi Bapak Ibu juga harus lihat kondisi kita. Kalau memang kurang sehat, di hotel misalnya. Ngapain gitu Pak? Terima kasih. Baik Bu. Tanya Ustaz, kaitannya dengan ketika di Ali atau Mikot itu pakai ikram itu pemakaiannya gimana? Itu yang bagian atasnya. Mulai dari sana itu. Baik, jadi mangke Bapak Ibu
Bapak-bapak, kita contohkan lagi nih tentang Eka ini Chrome-nya. Sekalian proses itu, Pak. Sekalian proses kan kita ganti baju di sana. Otomatis baju kita yang biasa kan kita lepas semua. Sekarang maksudnya diterangkan. Baik, jadi kaitannya dengan memakai pakaian ekrom. Yang gimana tadi kalau kita sudah baju mana? Nah, untuk bapak-bapak nanti karena memang bapak ibu setelahnya itu dilakukan di tempat mikro akan termasuk mandi, akan tetapi hal ini akan menyulitkan kita semua karena di sana terbatas orang yang banyak. Nah, ini kemudian kita berkebijakan bahwa kita memakainya kayak ekrom ini ketika kita dari kita tadi termasuk mandinya tadi di hotel, dan kita akan bawa dan masih berapa tahun sudah tidak umroh. Kalau pahalanya ke Bapak Ibu. Terus nanti kita di hotel akan memakai ini, Mas. Semua baju kita lepas, nggak ada pakaian dalam di khususnya bapak-bapak, maka kita akan pakai pakaian ekrom ini. Dan pakaian ekrom ini nanti kita akan kita akan bantu cara memakainya. Ada berbagai cara, ya. Jadi yang mudah saja. Ini bisa pembelaan istrinya, Pak. ada bisa. Ini yang paling buatan itu sudah paling gampang ya. Ini guys, yang tadi kita sakit, sarung ini akan gagang yang tadi. Ini sudah dibuatkan lawan ini. Ini kita sakit. Nanti sudah ini sudah agak udah cukup. Jadi kalau mau demikian boleh. Jadi lebih kalau sendiri agak bawahnya. Sarung biasa. Ini memang tadi jalannya agak ini, tapi kita pakai itu agak buka dulu supaya ada banyak bisa. Ada juga canggih, gua juga pakai bisa cara ini. Dipegang begini, yang ini masuk. Yang kanan, yang depan masukkan Pak. Ya. Yang mana sampai dulu, Pak. Yang ini masukkan Nah, nyaset. Bucen dulu, sing di ujung bucen. Tapi yang penting nanti ini menutup pusar kita, dan yang bawah di atas mata kaki. Ini cara yang kedua. Masuk. Nah, cara yang lain juga bisa juga seperti ini. Ini sisakan seperti ini. Kemudian ini gabungkan, tarik ke samping sini. Yang ini ditarik ke depan. Tarik ke depan, masukkan ke sini. Lipat seperti ini berdados. Ini berdados. Nanti dirapikan lagi ya posisinya. Saya kira seperti itu. Rapikan. Pokoknya mudah bagi bapak, yang penting kenceng menutup pusar. Seperti kemarin juga bisa dicontohkan besok lah ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa dirapikan lagi masuk ke dalam bagian ini supaya menerima waktu saja. Saya kira seperti itu. Nah, yang di atas, ketika kita masih belum melakukan tawaf, maka posisinya seperti di bawah. Ini dengan tangan, bisa juga bikin kayak contoh-contoh ini, misalnya ini dimasukkan ke dalam sini, ya, dilipat ke
cobakan ke sini dan supaya ngikat begini, dimasukkan ke dalam yang tinggi. Bisa masukkan ke dalam. Tapi yang sini nggak tertutup. Tertutup ini karena prosesnya tadi kan belum tutup saja. Nah ini ditarik ke bawah. Nah, ini karena nyantol. Nah ini posisi di luar tawaf harus seperti ini, baik dalam arti sa'i maupun sholat. Terutama sholat itu nggak boleh kita pundaknya tegak. Seperti ini. Atau kalau susah tadi ya Yang gampang. Seperti ini di luar tawaf. Nah, nanti kalau dipakai ke kamar mandi atas kantos, kalau nanti copot semua nomor juga nanti misalnya mau buang air kecil dengan besar dicopot semua. Hah? Terus kalau mandi kan ditutup kan, nanti bisa dibuka semua. Jangan sampai nanti lengser ke bawah. Kata ya Pak, jelas. Nanti kita ulang lagi ketika di sana. Dan di sana kita 1 hari sebelum berangkat itu kita akan ulang lagi prosesnya. Itu maaf Ustadz, beberapa kali saya lakukan itu dengan Ustadz Zuhal. Ini saya sebut Ustadz Zuhal, maaf bos di bos sana. Tapi untuk lebih amannya, Bapak Ibu hindarkan ketika saat itu saja, ketika dalam kondisi ikhram sebelum tahallul kita sudah di luar ikhram, maka kita bisa pakai lagi. Maka dalam kondisi itu tadi lebih baik kita tinggal. Atau ya Pak? Jadi biar tidak tadi yang subhat tadi antara ada yang bukan minyak wangi, jadi campur. Itu ya Pak. Jadi kita kelompok itu boleh. Kan sendiri Bu. Itu loh ijem guntingnya sak kelompok itu boleh. Sakit Bu. Sakit. Nanti perempuan gimana? Perempuan nanti rambutnya dikumpulkan Sendiri. gitu. Misalnya panjangnya segini dikumpulkan Kumpulan sendiri. Gunting sendiri. Sakit. Oh, Tidak harus orang lain. Gunting sendiri. Sakit. Itu teh. Potong sepuas jari nanti. Berat itu buat Hotel sama anu tuh deket nggak sama anu masjidnya? Insya Allah dekat. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan yang pertama, tadi tawaf itu seperti sholat. Bedanya kita boleh berbicara. Nah, berbicaranya tadi maksudnya yang arah baik-baik saja. Misalnya bicaranya itu tidak yang misalnya bicara lewat telepon misalnya dengan Indonesia misalnya. Nah itu kan ya. Tapi kalau kita bicara misalnya tadi sudah beberapa putaran ya, nah itu dibolehkan. Terus misalnya bicara yang lain yang kaitannya dengan